Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال, dan dari Sayyidina Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di pagi hari, tiban nafsi yura fi wajhihi al-bishr, terlihat di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kegembiraan. Ada di suatu hari, di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, dan kesenangannya itu terlihat di wajahnya beliau. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahatal yawm tiban nafsi yura fi wajhika al-bishr. Engkau ada di pagi hari ini dalam keadaan bahagia yang terlihat di dalam wajahmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, iya, atani atin min Rabbi azza wa jalla, sungguh telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka dia berkata, man shalla alaika min ummatika salatan, siapa orang yang bersalawat kepada engkau dari umatmu sekali salat, sekali salawat, kataballahu lahu biha asyra hasanat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis bagi dia 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, dan Allah akan menghapus darinya 10 kejelekan. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Rawahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i. Wa fi riwayah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Wa fi riwayah li Ahmad, dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin, pernah ada di suatu hari, wasururu yura fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebahagiaan tampak di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana rasulur fi wajhik, sesungguhnya kami sungguh-sungguh telah melihat kebahagiaan di wajahmu. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, innahu atani al-malak, sesungguhnya datang kepadaku
malaikat. Faqala, maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul, apakah engkau ridha bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu berfirman, innahu la yusalli alaika ahadun min ummatik, sesungguhnya tidak ada orang yang bersalawat kepada engkau dari umatmu, illa sallaitu alaihi asyra, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada dia 10. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatik, dan tidak ada yang memberikan salam kepadamu salah satu dari umatmu, illa salamtu alaihi asyra, kecuali aku juga membalas salamnya atau memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, iya. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, Sayyidina al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, fi ma'na salatillahi ta'ala ala man yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rahimahu wa du'ifa lahu ajru. Makna dari salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah merahmati dia dan Allah melipat gandakan baginya pahala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa orang yang mengerjakan kebaikan maka bagi dia 10 pahala sepertinya, atau dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Wa qad takunu salatu ala wajhiha wa zahiriha, ay bi ma'na thana wa ta'zim, kalaman yasma'uhu al malaika ta'ziman lil musalli wa tashrifan lahu, kama jaa fil haditsil qudsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan ada juga yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, siapa orang yang mengingatku maka di dalam keramaian, maka aku akan ingat kepada dia juga di keramaian yang lebih baik dari itu. Waqad afada al-hadits as-sabiqah al-ikhbar bi anna Allah ta'ala huwa yusalli ala man yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam asyra. Dan sungguh hadis yang telah lalu itu memberikan faedah bahwasanya mengabarkan Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10. Wa anna dzikrallahi ta'ala lil 'abdi huwa a'zam minal hasanah mudha'af, bahwasanya penyebutan Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada seorang hamba itu lebih baik, lebih agung daripada kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Wa dzalika anna Allah ta'ala lamma lam yaj'al jazaa'a dzikrihi subhanahu illa dzikruh, dan hal itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak menjadikan yang lain sebagai balasan untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali hanya penyebutan Allah kepada hamba tadi, haitsu qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi,
apabila seorang hamba mengingatku atau menyebutku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga akan ingat, aku akan sebut dirinya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila hamba tersebut mengingatku di dalam keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan ingat juga, aku akan sebut dia juga di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabiyhi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan bagi orang yang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya dan kekasihnya. Faman shalla ala habibihi, siapa orang yang sholawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada dia. Artinya Allah merahmati dia. Fadzikruhu bi rahmatihi wa tsanaihi alaihi, maka ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut adalah Allah merahmatinya dan Allah memujinya. Wa ikramihi wa birrihi alaihi, dan Allah memuliakannya dan Allah memberikan kebaikan kepadanya. Nah, di sini ada keterangan lagi, ya. Masih kita membahas tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Di sini beliau menjelaskan bahwa ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abi Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu terlihat dalam keadaan senang, ya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia terlihat di wajahnya Nabi Muhammad. Nah, maka sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, sepertinya engkau di hari ini begitu senang, ya, begitu bahagia. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya, barusan, ya, sungguh telah datang kepadaku ada malaikat yang mengabarkan kepadaku bahwasanya tidak ada satu orang, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW yang bersolawat kepada Nabi Muhammad kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Jadi kita bersalawat sama Nabi Muhammad sekali, Allah balas 10 kali. Dan gak sampai di situ, dan Allah juga menghapus 10 kejelekan. Dikasih 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan. Kemudian juga diangkat 10 derajat. Allah Subhanahu wa taala angkat hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu 10 derajat. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, ya, kata beliau, kalau seandainya tidak ada balasan, ya, artinya ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, misalkan, ya, Allah nggak kasih kita 10 kebaikan, atau Allah nggak hapus 10 kejelekan, atau Allah nggak angkat 10 derajat, cuman 1 aja tadi. Siapa orang yang sholawat sama Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepada dia. Ya. Artinya ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, maka Allah menyebutkan dia. Ya, Allah mengingat dia. Nah, jadi ketika kita ingat kepada Nabi Muhammad, Allah juga ingat kepada kita. Ya. Ketika kita menyebut namanya Nabi Muhammad, Allah juga sebut nama kita. Dan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nggak ada pahala lain, ya, kalau seandainya nggak ada pahala lain ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, cuman cukup 1 aja kita disebut sama Allah,
kita diingat oleh Allah itu udah cukup. Ya, misal kita dikenal sama orang yang kita idolain, ya. Kita dikenal sama orang yang kita hormatin, ya. Kalau seandainya kayaknya mustahil gitu, mustahil kalau kita dikenal sama dia, nggak taunya kita dikenal dan dibanggain lagi, ya. Nah, kira-kira tuh perasaan kita kan, wah senang banget, ya. Kita dikenal sama orang yang luar biasa, sama orang yang masya Allah, ya. Sama orang yang mungkin jabatannya tinggi, sama orang yang mungkin duitnya banyak misalkan, ya, sama orang yang dihormatin. Kita dikenal sama orang yang dihormatin aja itu kita udah senang. Nah, ini kata Imam Al-Qadhiyat, kalau seandainya kita resepin tuh, ya, penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita mengingat Nabi Muhammad, otomatis juga kita mengingat Allah, ya kan? Ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya kan kita minta Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad atau memberikan rahmat, ya, mengangkat derajatnya Nabi Muhammad. Artinya ketika kita mengingat Nabi Muhammad, kita juga mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, Allah juga ketika itu akan menyebutkan kita, ya, insyaallah. Nah, artinya ketika kita bersolawat sama Nabi Muhammad, Allah rahmatin kita, dan ada lagi Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda berkat kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi fadzikruhu bi rahmatihi wa tsanaihi alaihi. Ketika Allah menyebutkan kita, ya, Allah mengingat kita, maka ketika itu kita dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Ini kalau seandainya nggak ada pahala selain itu, ya. Pahala nggak ada kecuali Allah menyebutkan kita, Allah ingat sama kita, itu udah cukup, gitu maksudnya, ya. Maksudnya ketika kita dibanggain sama Allah itu udah cukup, udah. Ketika kita disebutin oleh Allah itu udah cukup daripada pahala-pahala yang lain. Kan kalau udah dikenal, udah dirahmatin, ya, udah disayangin sama Allah, cukup udah. Mau ngapain lagi, udah dapat ridhonya Allah, udah semuanya bakalan dapat. Nah, ini apalagi di dalam sholawat itu ada tadi dihapusin 10 keburukan, diangkat 10 derajat, diberikan 10 pahala, insyaallah, ya. Artinya ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingat sama kita, ya. Ketika kita ingat sama Allah, maka Allah juga ingat sama kita, ya. Ini luar biasa, ya. Kalau kita tadi dibanggain aja sama orang yang dihormatin, kita senang, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, kemudian selain itu ada juga wa innaha sababun fi maghfiratiz dzunub. Bahkan di dalam sholawat tadi ada penyebab dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, maka ini merupakan sebab, salah satu sebab kita diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga wa min khosaihi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashfa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Dan termasuk juga dari keutamaan sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harapkan juga, ya, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaili shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dari fadilah keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha tanfil faqra. Ini bisa menghilangkan kefakiran, wa tufidu bil khair wal barakah,
dan menyebabkan didatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadaili shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man aktsara minha yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nas bih. Siapa orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad, nanti dia bakalan menjadi orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini sebenarnya banyak ya, man kita singkat sampai beberapa aja nih. Wa min fadaili shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna barakatuha wa khairatuha tudrikur rajul al-musalli wa waladahu wa walada walidihi wa walada waladihi. Bahwasanya keberkahan salawat sama Nabi Muhammad, keberkahannya dan kebaikannya itu didapatkan oleh orang yang membaca sholawat dan juga buat anaknya. Ya, kita baca sholawat kemarin tuh orang tua kita juga dapat. Ya, kan ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, nama kita diberikan kepada Nabi Muhammad dan orang tua kita juga. Ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini si Fulan bin Fulan. Ya. Artinya ketika kita sholawat, nama orang tua kita juga disebut. Makanya mudah-mudahan dengan kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kita juga termasuk anak yang bakti sama orang tua. Karena ke bawah juga tuh nama orang tua kita. Nah, itu ke atas. Kemudian juga wawaladihi. Ya. Anak kita juga ikut. Keberkahannya, kebaikannya buat orang yang sholawat dan juga buat anaknya. Ya, anak kita juga ikut ke bawah. Wa walada waladi, cucunya juga. Ya, ada cucunya juga. Kamaru ya an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tudrikur rajul wa waladihi wa walada waladihi. Ya. Itu bisa menyebabkan keberkahan buat dirinya dan juga buat anak dan cucunya. Ya, kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Artinya ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, kita dapat berkah, orang tua kita dapat berkah, anak keturunan kita juga dapat berkah. Insyaallah. Ya, ini berarti sholawat tuh udah di situ ada rahmatnya Allah, ridhonya Allah, keberkahannya Allah, dan juga ada doanya. Ya, udah otomatis ketika kita sholawat sama Nabi Muhammad, kita doain orang tua, kita doain juga anak-anak kita. Nah ini mungkin sedikit banget tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutin lagi begitu banyak, ya, begitu luar biasa. Artinya sholawat yang mungkin kita pandang biasa aja gitu, remeh atau gimana, tapi enggak. Sholawat itu mulia. Ketika kita bersolawat sama Nabi Muhammad, di situ ada penyebutannya Allah, di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada berkahnya Allah, di situ kita jadi anak yang bakti, di situ nanti kita juga doain anak-anak kita. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mungkin ini pertemuan terakhir di bulan Sya'ban. Nanti ketemu lagi di bulan Ramadan. Hari apa? Pada asar, hari Sabtu ya? Sabtu Sabtu sama Selasa. Nah, ntar ketemunya lagi di hari Sabtu dan Selasa pas itu yang Hadroba Saudan
bisa sah. Ya. Al-Fakir mungkin di 11 bulan ini banyak salah, pasti banyak salahnya, banyak khilafnya. Mohon dibukain pintu maaf ya. Sama-sama. Minta maaf yang sebesar-besarnya sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa siap ya, kita siap masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih ya, hati kita bersih, nggak ada benci, nggak ada, pokoknya maafin dah semuanya dah ya. Maafin ada salah-salah kata. Nah, dan juga nanti insya Allah di bulan Ramadan kita bahas tentang yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan puasa, kayak hadis-hadisnya ya, yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Nah, mungkin itu aja yang kita baca di hari ini, agak lumayan panjang ya, tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyain? Jadi itu diingatkan sama jamaah, tapi baca ingat cara Fatihah. Kan harusnya cara ini Rukun. Rukun. Kalau Fatihah nggak bisa sujud sahwi. Kalau Al-Fatihah nggak baca, nggak boleh sujud sahwi, harus diulang lagi tadi. Diulangin berarti tadi sama dia. Iya, terus? Enggak. Kalau sujud sahwi itu sebab sunnah muakkad. Sunnah ab'ad, sunnah muakkad, sunnah ab'ad. Enggak. Kalau dibaca lagi nggak batal. Oh, habis selesai nggak sujud sahwi. Oh, ada yang ngulang. Oh. Iya. Nah, iya. Jadi bacaan surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya, rukun apa? Qauli. Ya, rukun. Kalau rukun tuh nggak boleh ditinggalin, nggak bisa diganti. Ya, kalau dia lupa, ulangin lagi. Tadi udah benar. Ada misalkan imamnya lupa di rakaat kedua, dia nggak baca surat Al-Fatihah. Ya, akhirnya dia langsung baca surat. Nah, makmumnya ingat, diingatin sama makmumnya, subhanallah. Oh iya, belum baca Al-Fatihah nih. Nah, imamnya ngulangin lagi baca Al-Fatihah. Ya, diulangin sama, oh iya belum baca Al-Fatihah, baca di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca sampai selesai, baca surat lagi, udah. Iya, ruku, udah kayak biasa. Nah, nanti sujud sahwi atau enggak? Iya, karena dia sebabnya sujud sahwi itu adalah meninggalkan sunnah ab'ad, kayak apa ya, tahiyat awal ya, tahiyat awal dia lupa, nggak tahiyat awal dia langsung berdiri. Nah, nanti dia sunnah sujud sahwi. Atau dia nggak kunut, yang biasa pakai kunut ya, dia nggak kunut, lupa, nanti sujud sahwi. Kalau rukun enggak. Kalau rukun bukan diganti dengan sujud sahwi, tapi dia harus mengulangi rukun itu. Kalau misalkan tadi dia diingetin, ngapa sih subhanallah nih, orang udah benar juga misalkan begitu. Nah, dia terusin tuh baca apa surat. Nah, akhirnya kan selesai salam. Nah, itu rakaat keduanya berarti dia kagak dihitung, nggak sah dia. Ya. Kalau nggak sah, kurang rakaatnya, ntar ngulang lagi baru. Ya, makmumnya harus ngulang lagi. Atau nggak ngikutin imamnya tadi tuh, niat mufaroqah bisa. Kalau di ngikutin, ntar selesainya dia harus ngulang lagi karena kurang satu rakaat. Satu rukun tadi tuh, rakaat kedua dia nggak sah. Ya, kalau nggak diulangin, baca surat Al-Fatihahnya. Tapi kalau tadi udah benar, ya dia ngulangin baca Al-Fatihah, dilanjutin lagi, nggak masalah. Nggak usah diulangin juga nggak apa-apa gitu. Ya.
Nah, itu surat Al-Fatihah jadi rukun ya, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Udah lewat Al-Fatihahnya, baca aja terus surat yang diterusin ntar pakai sujud sahwi, nggak bisa. Ya justru itu salah. Walaupun dia ntar sujud sahwi tetap nggak sah salatnya, karena Al-Fatihahnya nggak dibaca gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau yang pada umumnya itu sudah biasa, tapi kalau itu doa yang tidak begitu, kamu berarti lebih luar biasa. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, kamu boleh ulang lagi. Kalau hati-hati boleh aja. Nah, tapi udah sah dia tadi. Aneh ragu-ragu nih. Ragu-ragu nih sholat lagi dah. Walaupun misalkan nanti nggak ketutup ini, ntar bisa jadi buat tutup sholat qodoknya dia yang sebelumnya, atau bisa juga jadi sholat sunnah. Kalau tadinya udah sah aja, nggak yakin sholat lagi. Nggak baca Al-Fatihah. Nah, ada lagi yang lain? Yuk. Oh iya. Sholat itu sangat utama. Tapi kan bersolawat kita di bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang lain boleh kita baca selawat kita. Boleh banget. Boleh pakai banget lagi. Kemarin kita udah bilang ya, jadi bukan berarti bulan Sya'ban itu bulannya sholawat, di bulan selain Sya'ban kita nggak sholawat. Enggak, justru tiap hari, tiap detik bahkan ya kita sholawat sama Nabi Muhammad. Cuman di bulan Sya'ban lebih lagi dapat keutamaan yang besar ya, karena di bulannya. Setelah bulan Sya'ban, ntar bulan Ramadan sholawat yang banyak juga ya. Udah capek nih baca Quran, udah hatam sekali sehari, udah hatam misalkan, nggak ada lagi kerjaan, baca sholawat ya. Nah, gitu. Nah, siapa tadi? Oh lagi ya. Kalau katanya seorang anak tuh baca sholawat, katanya orang atau anak itu dapat berkah di mana? Siapa? Yang dimaksudkan waktu orang tua anak itu semua. Jadi yang baca sholawat orang yang tadi, keberkahannya tuh dapat orang tua, dapat berkahnya juga, anak cucunya juga dapat berkah. Ya, jadi sholawat itu bukan khusus buat dirinya doang. Kalau kita baca sholawat, udah otomatis tuh kita doain orang tua, kita doain juga anak-anak kita. Ya, sama seperti kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya, kita minta buat diri kita dan juga buat keturunan-keturunan kita. Dengan kita baca sholawat itu juga termasuk kita mendoakan keturunan-keturunan kita juga. Gitu. Ya. Kok bisa sih kita dapat keturunan-keturunan kita? Padahal yang sholawat kita. Pernah dengar ceritanya Ashabul Kahfi? Ya, Ashabul Kahfi yang Nabi Musa sama Nabi Khidir lagi jalan di satu kampung. Kampungnya satu kampung ini pelit. Ya, pelit semuanya. Nabi Musa sama Nabi Khidir minta minum aja kagak dikasih. Ya. Nah, nggak taunya di satu kampung itu ada tembok, ya, tembok yang miring. Itu dibenerin sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, ngapain bener-benerin ginian sih, nggak ada gunanya, orang pelit semua nih kampung nih, itu biarin aja roboh. Kata Nabi Khidir, pas udah selesainya kan diterangin tuh. Wa amal jidaru fakanat li gulamaini yatimaini
Apalagi dah bapak ya. Ini tembok katanya, ini punya anak yatim. Ya. Wa kana abuhuma sholihah. Anak yatim ini bapaknya, ini bukan langsung bapaknya nih. Bapaknya dikatakan bapaknya yang ketujuh, kakeknya yang ketujuh. Iya, buyut ya tuh. Wa kana abuhuma sholihah. Kakek buyutnya dia soleh, bukan langsung bapaknya. Jadi kesolehan kita, sholawat kita tadi, kita jadi anak orang yang soleh, insya Allah nanti bisa menjadi sebab anak cucu kita itu jadi orang yang soleh. Coba lihat ulama-ulama kita dah. Misal ya, kayak Ustaz Abdul Somad misalkan. Walaupun misalkan orang tuanya biasa, nggak taunya keturunannya, kakek-kakeknya itu pasti ada. Sebab orang-orang tua kita yang luar biasa. Nah ini makanya itu kita nggak bisa. Ini aneh jadi orang anak soleh emang berkat aneh yang usaha, nggak juga. Ini mungkin doa-doa orang tua kita bisa jadi kayak begini. Ini berkah orang tua kita, berkah kakek kita, berkah kita jadi cucu dari anak-anak yang soleh. Nah, gitu dia. Kayak ibaratnya kita nanam pohon, ya. Kita nanam pohon mangga atau pohon alpukat itu udah tua, misalkan, udah tanam aja dah, ntar buat cucu kita. Yang nanamnya kita, yang nikmatin cucu. Sholawat gitu, ya. Ketika kita banyak baca sholawat, kita minta doa sama Allah, ampunin dosa kedua orang tua kita, dan jadiin anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, cucu-cucu gitu juga, gitu maksudnya, ya. Ketika kita banyak sholawat, kena semuanya gitu, ya. Nah, jadi sholawat yang kita baca itu membawa berkah buat orang tua dan juga buat anak keturunan kita. Masya Allah kan, makanya kalau kita bahas sholawat tuh luar biasa banget. Amalan yang kayaknya biasa-biasa aja tapi luar biasa. Ya, makanya banyakin sholawat, mudah-mudahan ini semuanya. Dikatakan oleh Buya Said Muhammad, asir kullasir fi sholah ala nabil. Ya, rahasianya Allah, di segala rahasianya Allah itu ada di dalam sholawat kepada Nabi Muhammad. Amalan paling enak sholawat. Ya, amalan udah mencangkup semuanya tuh sholawat. Ya, fal yukthir aw yuqil, maka dikatakan, maka terserah mau banyak mau sedikit terserah. Ya, yang penting sholawat sama Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Coba. Baik. Istri. Ya. Gimana ini istri ini? Iya, di sini sebut apa namanya? Kalau istri ya, sebenarnya sih keluarga juga ya, gitu. Cuman yang disebutin di sini keturunan kita ke atas dan ke bawah, ke samping ke kanan. Istri saja anaknya. Nyambung juga mungkin ya. Yang penting masih keluarga. Kalau lafadznya sih memang gak disebutin, ya mudah-mudahan keberkahannya juga sebutin. Kecuali tadi kalau istrinya apa? yang disebutin sih yang nyambung sama kita ke atas sama yang ke bawah. Tapi mudah-mudahan juga termasuk. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam. Kalau disebut keluarga yang kayak tadi itu di dalam surat tadi, Rabbana hablana min azwajina. Nah, kalau itu kan termasuk tuh dari istri-istri kita dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan ini juga bisa termasuk. Ya, cuman lafadz hadisnya seperti itu. Wallahu alam. Kenapa gak disebutin wallahu alam? Kenapa gak disebutin? Tapi mudah-mudahan keberkahannya juga dapat juga istri kita. Iya tuh dia. Aneh mau tambahin nggak boleh tambahin. Tapi insya Allah termasuk juga. Ya kan karena sebab dia. Iya, sebab
sebab dia kita punya anak, ada sambungan, ya ada sambungan buat terus juga, insya Allah dapat juga, ya, dapat keberkahannya. Ada lagi? Bulan Ramadan kan kebaikan ini Pak, ajakan. Kalau selama begini, oh iya lebih lagi. Di bulan Ramadan saya katakan. Wah, iya. Banyakan mana ya? Apa ya? Sholawat kubro. Iya iya. Nah, bulan Sya'ban kan sholawat tadi diutamain. Bulan Ramadan gimana? Nah, lebih lagi. Bulan Ramadan itu man taqarraba bi khoslatin min khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ya, satu kebaikan artinya yang disunahin sama Nabi Muhammad, bukan yang wajib. Yang sunnah dikasih pahala wajib, lebih lagi tak? Kalau waman ada fariidatan fihi kana kaman ada fariidata sab'ina fariidatan fi masiwa. Kalau kita ngelakuin kewajiban di bulan Ramadan, dilipat gandain lagi menjadi 70 kali lipat. Kita sholat di bulan Ramadan, sholat subuh itu dilipat gandain seperti kita sholat 70 kali. Ya, 70 kali lipatnya. Pahala sholawat juga sama. Ya, sholawat sunnah, artinya bukan wajib selain yang disolat ya. Kalau disolat kan wajib. Ya, kalau sholat kita nggak baca sholawat nggak sah sholat kita. Nah, di luar sholat kita banyak baca sholawat, itu dihitung pahala wajib. Pahala wajib, wallahu a'lam. Gambarannya kalau pahala wajib tuh sholat sunnah sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat subuhnya, ya. Nah, ini kita baca sholawat sama Nabi Muhammad dihitung pahala wajib, ya, berarti lebih lagi, ya, lebih lagi dari di hari yang mulia, di bulan yang mulia kita baca amalan itu lebih lagi pahalanya, dilipat gandain lagi. Ya, Pak. Nah, jadi kita baca sholawat di bulan Ramadan pahalanya lebih berkali lipat lagi karena di bulannya mulia. Terus yang kedua tadi apa? Sholawat kubro. Wah, sholawat kubro. Kemarin kita udah disebutin juga tuh sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu banyak. Kalau kepanjangan ya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Kalau kita mau dawamin yang itu afdal. Ya, paling afdal yang salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Bacain. Nah, ini nggak dapat banyak kalau baca salawat Ibrahimiyah karena kepanjangan. Maunya yang banyak, ya baca terserah. Ya, ya. Kalau mau baca itu di dawamin lebih bagus. Ya, paling afdalnya salawat Ibrahimiyah. Ada lagi yang lain? Udah cukup kali ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di bulan Ramadan. Nah, karena udah mau dekat bulan Ramadan nih, kita ntar baca marhabannya Ramadan ya. Nah, kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita pelajarin selama ini dijadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bisa kita rajin ibadah, bisa kita bersalawat sama Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Nabi Muhammad, sehingga kalau kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana libatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. Kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم والحمد لله رب العالمين. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام، مرحبا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. أنت سيد كل الأحيان واليتيم في القلادة، مرحبا يا شهر الإحسان والصفاء والاستفادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل أوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة، والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي، صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه، عداد قص الصحب، والحمد لله في البدء والأناه، حمدا كثيرا دائم محبة نسائم. اللهم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.